Dulu, aku membangkitkan famili inti dengan varietas khusus, tapi familiku tidak bisa memberikan kerusakan apapun pada musuh. Karena itu, aku dibuang begitu saja oleh sekolah dan dianggap sampah. Baru setelah berpetualang aku menyadari kekuatan sebenarnya dari ras intiku terletak pada parasit. Ia dapat menjadi parasit pada ras inti manapun dan menjadi tubuh parasit. Bahkan jika di kehidupan sebelumnya aku hanya mencari nafkah dengan memungut sampah setiap hari. Aku telah mengembangkan 3 generasi tubuh parasit dengan total 6 jenis. Namun, aku yang memiliki ras inti sebag ini, masih dikhianati dan digerogoti oleh ras inti, hingga mati. Sekarang, terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, aku memutuskan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan ras intiku menjadi fanatik terlebih dahulu. Tetapi saat itulah suara wali kelasku terdengar di telingaku. Setelah diskusi serius, para petinggi sekolah memutuskan untuk memberikan kuota baosong itu kepada teman sekelas Jiang Long. Kuharap kau bisa mengerti. Melihatku berdiri terpaku di tempat, tidak menjawab, Jiang Long di samping langsung mengejek, dasar sampah. Guru Liu sedang berbicara denganmu, dasar bodoh. Aku bereaksi dan menatap sekeliling dengan kaget. Wali kelas Liu Feng yang membujukku untuk keluar sekolah, dan Jiang Long yang merebut kuota baosongku. Aku kembali ke saat aku baru saja membuka wilayah dewa. Ini adalah peristiwa di mana setiap orang bisa menjadi dewa. Dan ras inti yang kubangkitkan saat aku membuka wilayah dewa di usia 18 tahun. Ternyata cacing rambut kuda murah yang sangat lemah. Karena ras intiku sampah, bukan hanya kuota baosong yang dijanjikan oleh perguruan tinggi. Harus kuserahkan kepada orang lain dengan tangan kosong. Bahkan aku tidak bisa bertahan hingga ujian masuk perguruan tinggi. Aku dibujuk keluar oleh wali kelas Liu Feng. Jiang Long, yang mendapatkan kuota baosong, mendapatkan hak untuk dikembangkan oleh perguruan tinggi. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia dipromosikan menjadi Raja Dewa. Sementara aku, karena tidak punya jalan keluar, harus pergi bekerja di luar kota. Akibatnya, saat menjalankan tugas tertentu, aku dikhianati dan digerogoti oleh ras inti, lalu mati dalam tugas tersebut. Perbedaan takdir yang sangat besar. Akarnya terletak pada kuota baosong itu. Aku yakin kau akan mengerti pengaturan sekolah. Wali kelas Liu Feng berkata sambil mengeluarkan sebuah perjanjian dari laci. Di perjanjian itu tertulis bahwa aku bersedia secara sukarela mentransfer kuota baosong kepada Jiang Long. Asalkan kau menandatangani perjanjian ini, aku bisa atas nama pribadi mensponsori legiun perunggu 10.000 orang untukmu. Ini jauh lebih kuat daripada ras inti cacing rambut kuda murahanmu. Cukup untuk mendukungmu masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Wali kelas Liu Feng berkata sambil menyerahkan sebuah pena di depanku. Chen Xing, tanda tangani namamu. Wali kelas Liu Feng memerintahkanku dengan nada yang tidak bisa ditolak. Mata Jiang Long berbinar. Asalkan Chen Xing menandatangani perjanjian ini, kuota baosong itu akan menjadi miliknya. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya pada wali kelas Liu Feng dan menandatangani nama di perjanjian. Hal ini menyebabkan aku hidup dalam penghinaan dan keengganan selama 10 tahun ke depan. Dan sekarang, karena aku telah terlahir kembali sekali, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak mengambil pena, tetapi dengan serius. Aku menolak untuk menandatangani. Wali kelas Liu Feng langsung menjadi sedikit kesal. Apakah kau tahu bahwa kuota baosong adalah sumber daya sekolah? Dengan situasimu saat ini, kualifikasi apa yang kau miliki untuk menduduki sumber daya sekolah dan tidak melepaskannya? Jiang Long mengejek, dengan ras intimu yang sampah itu, bisakah kau bergaul jika pergi ke sekolah yang bagus? Kuota baosong itu adalah hadiah untuk 2 kali menjadi yang pertama di kelas. Aku lebih baik menyia-nyiakannya daripada menyerahkannya. Aku tidak berencana untuk berbicara omong kosong dengan mereka berdua dan langsung menyatakan posisiku. Wali kelas Liu Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan keras, apakah kau pikir aku sedang menanyakan pendapatmu? Aku memberitahumu untuk segera menandatangani perjanjian ini. Jika tidak, tidak akan ada tempat untukmu di kelasku. Mendengar ini, aku mendengus dingin. Dalam ingatanku di kehidupan sebelumnya, bahkan jika aku menandatangani perjanjian ini, dan pasukan King Lang dari Panji 10.000 memperoleh hasil yang baik dalam penilaian di masa depan, bukankah aku tetap dipecat oleh Liu Feng dengan alasan, jika kamu ingin mengusirku dari kelas, silakan saja. Tetapi kuota baosong ini tidak akan kuberikan, bahkan jika aku mati. Setelah berbicara, aku langsung memilih untuk berteleportasi pulang, sepenuhnya mengabaikan kemarahan wali kelasku, Liu Feng. Wali kelas, Liu Feng, sangat marah dengan tindakanku hingga wajahnya memerah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sekolah menetapkan bahwa guru tidak boleh melakukan hukuman fisik terhadap siswa, setidaknya secara formal. Tentu saja akan dilakukan. Jika dia tidak ingin menandatangani perjanjian, maka aku akan menemukan cara untuk membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Dengan cacing rambut kuda serangga benang besinya yang sampah itu, dia sama sekali tidak akan bisa lulus penilaian yang aku tetapkan. Mendengar kata-kata wali kelas, Liu Feng, Jiang Long tidak lagi bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, masih ada 2 semester sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Waktu masih cukup. Jiang Long pasti akan mendapatkan kuota baosong. Di sisi lain,
Aku kembali ke rumah dan langsung masuk ke kabin login domain dewa untuk masuk ke domain dewaku. Sebuah dataran dengan rerumputan dan pepohonan yang subur terbentang di hadapanku. Segera, aku menemukan klan inti milikku. Itu adalah cacing yang bentuknya menyerupai cacing tanah, yang dinilai sebagai cacing rambut kuda serangga benang besi. Di kehidupan sebelumnya, aku juga berpikir demikian. Menyebabkan aku melewatkan waktu terbaik untuk memelihara klan inti. Baru kemudian, ketika aku bertemu petualangan di luar, secara kebetulan klan inti menempel pada seorang klan goblin biasa dan meledak dengan kekuatan yang kuat. Aku tiba-tiba menyadari klan intiku sama sekali bukan yang disebut cacing rambut kuda serangga benang besi, tetapi sejenis makhluk parasit. Mereka disebut parasit generasi pertama yang unik. Dan jika kamu ingin parasit ini benar-benar terbangun dan bereproduksi secara normal, kamu perlu menemukan mereka. Target parasit yang cocok. Di kehidupan sebelumnya, aku telah mengembangkan total 3 generasi parasit, dengan total 6 jenis. Setiap jenis memiliki kekuatan yang berbeda. Inilah kepercayaan diriku untuk berani menyatakan sikapku kepada wali kelas, Liu Feng. Di kehidupan ini, jangan harap kalian bisa mengambil apapun dariku. Aku bergumam sambil melihat parasit di tanganku. Sekarang aku membutuhkan banyak goblin untuk menyaring target parasit yang cocok. Dan aku yang masih seorang siswa sama sekali tidak punya uang. Aku hanya bisa meminta kepada orang tuaku. Ayah, kesempatanmu untuk menjadi kaya telah tiba. Aku membutuhkan goblin. Setelah panggilan telepon, aku memiliki 2 kartu tambahan di tanganku, masing-masing menyimpan 1000. Kartu goblin tingkat biasa. Aku langsung memasukkan goblin-goblin ini ke dalam domain dewa, lalu mengendalikan parasit untuk menempel pada seekor goblin. Seketika, seluruh tubuh goblin itu diselimuti oleh warna hitam. Ukurannya meningkat 2 kali lipat dan menjadi sangat agresif. Namun, tidak sampai 5 menit. Goblin ini mati mendadak. Parasit hitam yang keluar darinya memiliki beberapa garis lebih banyak dari sebelumnya. Aku tahu alasan fenomena ini terjadi adalah karena goblin itu tidak dapat memenuhi kebutuhan parasit untuk menjadi inang. Aku dengan tegas mengendalikan parasit untuk menginfeksi goblin kedua, lalu goblin ketiga, goblin keempat, hingga goblin ke-1678, barulah kebutuhan parasit terpenuhi. Generasi pertama Duye dari parasit secara resmi terbangun. Aku buru-buru memeriksa informasi Duye, ras inti, generasi pertama Duye dari parasit. Tingkat ras, makhluk hidup hibrida tingkat luar biasa. Tingkatnya dibagi menjadi biasa, elit, dan luar biasa. Pahlawan, penguasa, raja. Bakat ras, kuat, kelebihan beban. Tingkat kepercayaan, bukan penganut. Penganut dibagi menjadi bukan penganut, penganut biasa, penganut sejati, penganut setia, penganut fanatik, orang suci. Melihat ini, aku sedikit bersemangat. Duye juga mengeluarkan air liur saat ini, mencerminkan pemikirannya yang paling jujur. Menghadapi pemikiran Duye yang paling langsung, aku tersenyum pahit. Di kehidupan sebelumnya, Duye dan varian keturunannya tidak cukup dalam hal kepercayaan. Inilah yang menyebabkan, ketika aku menjalankan tugas, ras inti ketakutan oleh musuh yang kuat dan memilih untuk membelot, yang secara langsung menyebabkan kematianku. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Duye saat ini baru saja terbangun. Ini adalah waktu terbaik untuk membangun kepercayaan yang baik. Berdasarkan pengetahuanku tentang generasi pertama parasit. Dengan memahami karakter Duye yang licik dan rakus, solusi terbaik adalah memukulnya dengan keras. Memukul Duye hingga menghasilkan respon stres, membuatnya merasa dari lubuk hatinya bahwa pengkhianatan bahkan tidak boleh dipikirkan. Setelah Duye memiliki tubuh inang yang cocok, kekuatannya meningkat. Dia sudah ingin mencicipi rasa dewa secara langsung. Tanpa menunggu aku bertindak, Duye tiba-tiba menerjang keluar. Membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan menerjang ke arahku. Aku adalah penguasa wilayah dewa ini. Dengan gerakan tubuh, aku menghindari serangan Duye. Tetapi Duye jelas merupakan pemakan yang tidak mudah menyerah. Dia menerjang ke arahku dengan mulut terbuka lebar. Sambil menghindar, aku mengeluarkan megafon yang dapat mengeluarkan gelombang suara yang dahsyat. Aku tahu dengan jelas bahwa Duye takut pada gelombang suara. Semakin dahsyat gelombang suara, semakin menakutkan baginya. Ketika Duye menerjang lagi, aku memegang megafon dan mengeluarkan raungan marah. Langsung mengguncang Duye hingga sebagian besar terlepas dari tubuh goblin. Tetapi dengan cepat, bagian-bagian parasit yang terlepas itu membungkus kembali. Terus menyerangku. Hanya penindasan gelombang suara yang tak tertahankan yang menunggu Duye. Duye, yang baru saja terbangun, sulit menahan naluri. Juga menimbulkan sedikit rasa takut kepadaku. Berlangsung selama sebulan penuh di wilayah dewa. Selama periode ini, kepercayaan Duye melonjak dari bukan penganut menjadi penganut fanatik. Ketakutannya kepadaku telah tertanam dalam di nalurinya. Di masa depan, jika dia menghadapi lawan yang sulit dikalahkan, dia pasti tidak akan memilih untuk berkhianat bahkan jika dia bunuh diri. Aku cukup puas dengan hasil latihanku. Dengan cara ini, aku dapat dengan percaya diri dan berani melatih Duye. Saat ini, ada hampir 300 goblin di wilayah dewa.
Aku melambaikan tanganku dan mengizinkan Duye untuk memakan hampir 300 goblin ini. Duye mendapat izinku dan dengan gembira menerjang ke tengah kerumunan goblin dan makan dengan gembira. Baru setelah memakan 100 kepala goblin, dia kenyang dan tertidur lelap. Aku menyaksikan nafsu makan si mata satu. Dalam hati aku juga kagum dengan nafsu makannya yang luar biasa. Setiap kali makan besar membutuhkan 100 goblin, dan ini baru masa kecilnya setelah terbangun. Di masa depan, seiring pertumbuhan si mata satu, nafsu makannya hanya akan bertambah besar. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan kelompok famili goblin, untuk dijadikan makanan bagi si mata satu. Tetapi ini membutuhkan sumber daya. Orang tuaku hanyalah makhluk ilahi biasa yang bahkan bukan demigod, tidak dapat memberiku lebih banyak sumber daya. Sebagai seorang siswa, aku hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari sekolah, tepat ketika aku berada dalam kesulitan besar. Menerima pemberitahuan dari sekolah, yang dikirim oleh wali kelas Liu Feng di grup kelas, besok kelas akan mengadakan ujian pertama sejak kelas 3 SMA. Mereka yang berprestasi dalam ujian akan mendapatkan hadiah yang besar. Siswa dengan nilai terburuk akan langsung dikeluarkan. Setelah melihatnya, wajahku dipenuhi seringai dingin. Biasanya, bagi siswa dengan nilai terburuk, tidak ada hukuman seberat dikeluarkan. Ini jelas wali kelas Liu Feng yang menargetkanku. Merasa bahwa famili intiku cacing pipih murah, hanya bisa mendapatkan nilai terburuk dalam ujian ini. Ingin mengambil kesempatan untuk mengeluarkanku dan mengambil kuota beasiswa itu. Sungguh licik, tetapi aku melihat lebih banyak peluang di dalamnya. Mereka yang berprestasi dalam ujian akan mendapatkan hadiah yang besar. Dengan kekuatan si mata satu saat ini, jika dioperasikan dengan baik, mungkin saja bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian ini. Sekarang aku mengandalkan sumber daya ini untuk mengembangkan. Si mata satu meningkatkan kekuatannya. Liu Feng, Jianglong, aku akan bermain-main dengan kalian dengan baik dalam masalah ini. Keesokan harinya, aku datang ke kelas lebih awal. Teman-teman sekelas sudah tahu, ketika aku kemarin menentang wali kelas Liu Feng. Tatapan mata mereka mengungkapkan sedikit keanehan. Teman-teman sekelas yang biasanya suka meminta saran kepadaku tentang cara mengembangkan famili, tidak berani mendekat. Takut terlibat dan membuat wali kelas Liu Feng tidak senang. Aku tidak peduli dengan situasi ini. Saat ini bel kelas berbunyi. Wali kelas Liu Feng memasuki kelas. Ketika tatapannya menyapu dan jatuh padaku, ada sedikit kekejaman di wajahnya. Dia mengira aku tidak akan datang hari ini, tetapi lebih baik aku datang, selama nilai ujianku yang terburuk. Dia akan mencari pejabat tinggi sekolah untuk mengoperasikannya. Hari ini aku bisa menjalani proses pengeluaran. Ujian hari ini adalah ujian pertama kalian sejak kelas 3 SMA, akan melibatkan komando famili inti, dan sangat berbeda dari ujian sebelumnya. Kuharap teman-teman sekelas bisa menghadapinya dengan hati-hati. Jianglong dengan sangat bangga tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya, "Guru, Anda belum mengatakan hadiah apa yang ada dalam ujian ini?" Ekspresi wali kelas Liu Feng menjadi serius, karena ini adalah ujian pertama. Jadi hadiahnya sangat besar kali ini, tetapi hanya diberikan kepada 3 orang teratas. Seketika teman-teman sekelas di kelas meratap. Seluruh kelas terdiri dari lebih dari 40 orang, tetapi hanya 3 orang teratas yang bisa mendapatkan hadiah. Wali kelas Liu Feng sudah menduga situasi ini. Tempat ketiga dapat memilih satu artefak tingkat pertama di kumpulan sumber daya kelas, tempat kedua dapat memilih satu artefak tingkat kedua di kumpulan sumber daya kelas. Adapun tempat pertama, akan diberi hadiah 1 poin ketuhanan. Tawa siswa langsung pecah. Benda suci adalah sumber daya yang paling kurang bagi ras inti. Dapat ditambahkan ke inti wilayah dewa di wilayah dewa, dapat berpengaruh pada semua ras inti, efeknya signifikan. Dan sedikit pun keilahian bahkan lebih luar biasa. Mata uang peradaban wilayah dewa dikonversi menjadi 100 juta kekuatan iman sama dengan 1 kekuatan ilahi. 10.000 kekuatan ilahi sama dengan 1 keilahian. Kekuatan iman adalah kekuatan yang dihasilkan oleh ras, tidak dapat digunakan untuk transaksi langsung. Mata uang dasar peradaban wilayah dewa masihlah kekuatan ilahi. Penghasilan bulanan rata-rata keluarga biasa hanya sekitar 4.000 kekuatan ilahi. Senyum di wajah Jianglong tidak bisa disembunyikan setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hadiah yang ditentukan oleh wali kelas, Liu Feng? Itu disimpan untuknya, hanya karena ras inti miliknya adalah naga tak tahu malu dari makhluk hidup luar biasa bawaan. Di seluruh kelas, bahkan seluruh sekolah, dia bisa berada di peringkat atas. Dia pasti mendapatkan keilahian ini. Tentu saja, saya menghadapi hadiah yang diajukan oleh wali kelas Liu Feng, dan kemudian mengajukan pertanyaan. "Guru, saya ingin bertanya. Siswa yang tidak lulus ujian, apakah mereka juga bisa mendapatkan hadiah?" Tawa siswa tiba-tiba pecah. "Apakah otakmu bermasalah? Hadiah hanya untuk 3 teratas. Bagaimana mungkin tidak lulus ujian bisa masuk 3 besar? Dulu kau selalu mendapat peringkat pertama dalam ujian. Sekarang diubah menjadi penilaian. Dengan ras inti sampahmu, jangan katakan peringkat pertama. Beruntunglah jika tidak tereliminasi." Berbagai ejekan terdengar satu demi satu. Para siswa ini jelas ingin mendapatkan dukungan wali kelas Liu Feng dengan merendahkan saya. Wali kelas Liu Feng sangat puas dengan penampilan para siswa, tetapi dia masih harus berpura-pura menjawab pertanyaan.
Siswa yang tidak lulus ujian dianggap tidak memenuhi syarat. Tentu saja tidak bisa mendapatkan hadiah. Juga, siswa dengan nilai terburuk akan dianjurkan untuk keluar. Apakah ada hal lain yang tidak kamu mengerti? Lalu, bagaimana jika seseorang datang untuk merebut hasil tugas saya? Saya terus bertanya. Merebut? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan sesuatu dengan cacing rambut kuda sampahmu itu? Siswa di sekitarnya mengejek lagi. Ekspresi wali kelas Liu Feng menjadi sedikit serius. Direbut hanya berarti kekuatanmu tidak cukup dan masih kekurangan kekuatan. Guru hanya melihat hasil akhirnya. Aku mengangguk dan sudah membuat rencana di dalam hati. Kemudian, wali kelas mengendalikan peralatan di kelas. Mentransmisikan kesadaran semua siswa ke ruang penilaian. Ruang penilaian dapat mensimulasikan semaksimal mungkin situasi sebenarnya. Karena yang masuk adalah tubuh kesadaran, jadi bahkan jika ada pertempuran di dalamnya, tidak akan menyebabkan kematian siswa dan ras. Semua siswa dibagi ke area yang berbeda di ruang ujian. Ruang penilaian ini berisi puluhan ribu kehidupan biasa, burung pipit abu-abu. Setiap burung pipit abu-abu akan tumbuh di atas kepalanya. Ada bulu giok tebal. Tugas mereka adalah setidaknya mendapatkan 100 bulu giok burung pipit abu-abu. Semakin banyak yang didapat, semakin tinggi nilai ujian. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan siswa lain tentang persyaratan ini. Tapi aku hanya merasakan target penuh. Makanan favorit makhluk hidup seperti burung pipit abu-abu adalah cacing rambut kuda. Bahkan ketika menemui makanan yang berbeda, mereka akan memilih cacing rambut kuda untuk dimangsa terlebih dahulu. Juga, burung pipit abu-abu bisa terbang. Dibandingkan dengan sebagian besar makhluk hidup, tingkat kesulitan penangkapannya tidak rendah. Dan ras inti Jianglong, pterosaurus tak bergigi, juga bisa terbang. Dan suka menjadikan burung sebagai makanan. Wali kelas Liu Feng juga telah berusaha keras. Tapi, lalu kenapa? Aku langsung berkomunikasi dengan alam dewa dan membebaskan Duye. Lengan normalnya hanya setinggi sekitar 1 meter. Tapi setelah diparasit oleh Duye dan ditambah dengan pelatihan beberapa hari ini, ukurannya membengkak 3 kali lipat, setinggi 3 meter penuh. Benar-benar seperti raksasa hitam. Meskipun tingkat kehidupannya belum mencapai standar tingkat pahlawan, itu tidak jauh berbeda. Selama aku mendapatkan hadiah sedikit keilahian itu, aku akan dapat membeli sumber daya yang sesuai untuk membantu Duye meningkatkan tingkat kehidupannya, dan bahkan dapat mulai mengolah generasi kedua parasit. Liu Feng, kali ini aku akan membuatmu kehilangan istri dan tentaranya. Aku berkata dalam hati. Duye dengan rasa ingin tahu mengamati sekeliling. Tergagap, dewa, aku. Aku akan segera memberimu makanan enak, aku menghibur. Kemudian aku mulai mencari di sekeliling. Mencari bukan burung pipit abu-abu yang harus berada di langit, melainkan siswa yang tersebar di berbagai tempat di ruang ujian. Didorong oleh nafsu makan, Duye membawaku berlari cepat dan segera menemukan seorang siswa yang sedang mengarahkan ras intinya. Siswa itu sangat terkejut melihatku dan Duye. Lagi pula, berita bahwa ras intiku adalah cacing rambut kuda mutan sudah menjadi pengetahuan umum di kelas. Dan makhluk di depannya yang terlihat seperti goblin tetapi sangat berbeda dari goblin ini. Apa itu? Sebelum siswa ini sempat mengajukan pertanyaan, aku sudah memerintahkan Duye untuk menyerang. Duye segera membuka mulutnya dan menerkam siswa itu. Para siswa baru saja membangkitkan ras inti mereka, kekuatan mereka tidak kuat. Keberadaan makhluk tipe campuran transenden seperti Duye benar-benar penghancuran. Siswa itu belum tahu apa yang terjadi. Dia diserang oleh Duye dan kepalanya digigit. Ras yang dipanggil juga menghilang. Duye mengunyah kepala siswa itu dan mengeluarkan sorak-sorai kegembiraan. Enak, 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 ayo terus makan. Mari kita cari yang berikutnya. Aku dengan tenang menerima kemenanganku. Dan dari tempat kesadaran siswa itu menghilang, aku menemukan 2 bulu. Meskipun masih jauh dari 100 bulu yang dibutuhkan. Namun bagaimanapun juga, ini baru permulaan. Di bawah komandoku, Duye berlari dengan liar ke arah lain. Di sisi lain, Jianglong mengarahkan ras intinya, pterosaurus tak bergigi, tanpa ampun memanen kehidupan burung pipit abu-abu. Apa yang bagus untuk membeli keilahian ini? Jianglong sudah berencana untuk menggunakan hadiah yang akan segera didapatkannya. Pada saat ini, seorang siswa menerobos ke wilayah perburuannya. Teman sekelas Jianglong, jangan bergerak. Aku datang hanya untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Siswa itu memiliki senyum menyanjung di wajahnya. Jianglong mendekat. Jianglong memiliki kesan tentang siswa ini, namanya adalah Zhang Wei, ras inti yang dibangkitkan, adalah goblin besi, makhluk elit bawaan. Ada apa? Kata Jianglong, dia sama sekali tidak khawatir Zhang Wei mungkin menyergapnya. Karena dia merasa dirinya cukup kuat. Senyum menjilat di wajah Zhang Wei menjelaskan niatnya, aku ingin melakukan kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Kau juga ingin mendapatkan sedikit ketuhanan itu? Nada bicara Jianglong menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatanmu, tempat pertama pasti milikmu. Tujuanku adalah artefak suci tingkat 2. Zhang Wei buru-buru menjelaskan, namun dalam penilaian kali ini,
Kekuatan ras intiku tidak dapat dikeluarkan banyak. Ada 3 atau 4 siswa di kelas yang kekuatannya mirip denganku. Jika aku tidak memikirkan cara, tempat kedua ini kemungkinan besar akan jatuh ke tangan mereka. Jadi tujuan khususku datang mencarimu adalah untuk membeli beberapa hutan hujan darimu. Jianglong sangat meremehkan. Membeli? Apa yang akan kau gunakan untuk membeli? Artefak suci tingkat 2 setidaknya bernilai 2000 kekuatan ilahi. Jika kau bisa memberiku 2000 kekuatan ilahi, aku tidak keberatan membantumu. Zhang Wei mengutuk dalam hatinya setelah mendengar ini. Apa kau menganggapku bodoh? Dengan 2000 kekuatan ilahi itu, bukankah lebih baik aku membeli artefak suci tingkat 2 sendiri? Namun demi kesepakatan, Zhang Wei tidak bisa menyinggung Jianglong. 2000 kekuatan ilahi terlalu banyak, chip yang bisa kubawa. Hanyalah artefak suci tingkat 1, artefak suci tingkat 1 ini sangat cocok untuk ras intimu. Zhang Wei berkata sambil menunjukkan properti artefak suci tingkat 1 itu. Kepada Jianglong, mata Jianglong menyapu, artefak suci tingkat 1 batu mutasi angin. Setelah ditambahkan ke inti alam ilahi, ada kemungkinan tertentu untuk membuat ras inti memahami keterampilan sayap angin. Makhluk yang dilahirkan dengan kemampuan terbang, kemungkinan pemahamannya akan meningkat pesat. Mata Jianglong langsung terbelalak. Artefak suci tingkat 1 ini memang sangat cocok untuk ras intinya. Naga tak tahu malu. Dan dengan efisiensi naga tak tahu malu dalam menangkap burung pipit abu-abu. Membantu Zhang Wei mendapatkan tempat kedua hanyalah masalah mudah. Segera Jianglong menyetujui kesepakatan ini, dan segera memerintahkan naga tak tahu malunya untuk mengumpulkan lebih banyak hutan hujan dengan kecepatan lebih cepat, menyerahkan sepertiga di antaranya kepada Zhang Wei. Zhang Wei juga senang menikmati hasilnya, lagi pula dia sudah membayar. Kepala kelas Liu Feng diam-diam memperhatikan kinerja setiap siswa di ruang penilaian, dia memfokuskan energi utamanya pada pihak Jianglong. Naga tak tahu malu milik Jianglong memang tidak mengecewakannya, kecepatan pengumpulan hutan hujannya jauh melampaui orang lain, dan layak menjadi yang pertama. Tentu saja, ketika Zhang Wei memilih untuk berdagang dengan Jianglong, itu juga tidak luput dari pandangan kepala kelas Liu Feng. Dia tidak membenci siswa yang otaknya fleksibel seperti ini. Dia bahkan merasa bahwa siswa yang tahu bagaimana membuat pilihan seperti ini lebih berharga untuk dibudidayakan, di masa depan dia dapat sedikit memiringkan sumber daya. Untuk membantu Zhang Wei mengembangkan ras intinya juga, lagi pula goblin besi adalah makhluk elit bawaan, yang ahli dalam membuat mesin. Jika dia dapat memiliki banyak sumber daya, batas atasnya. Tampaknya penilaian kali ini menghasilkan siswa yang baik, kepala kelas Liu Feng memikirkanku. Dengan ras intiku cacing rambut kuda murah. Pasti sekarang sudah dimakan habis oleh burung pipit bulu abu-abu. Dengan pikiran seperti itu, wali kelas Liu Feng mengalihkan pandangannya ke arahku. Kemudian dia melihat layar yang mengejutkannya. Makhluk apa itu? Makhluk besar setinggi hampir 4 meter itu apa? Bagaimana dia bisa mendengarkan perintahku? Selain itu, wali kelas Liu Feng menyadari bahwa sudah ada 18 siswa yang mengundurkan diri dari ujian. Dan hasil mereka semakin membuat wali kelas Liu Feng merasa kulit kepalanya mati rasa. Semuanya 0. Ini sudah bisa dianggap sebagai kecelakaan dalam pengajaran. Bahkan sehelai bulu pun tidak didapatkan lalu mengundurkan diri. Mustahil. Makhluk inti mereka seharusnya tidak seburuk itu. Setelah melihat rekaman ulang, wali kelas Liu Feng baru mengetahui alasannya. Itu karena aku yang menyebabkan kecelakaan pengajaran ini. Dia merampok siswa lain. Yang digunakan adalah makhluk besar hitam itu. Kau ini benar-benar mencari mati. Dengan berani menggunakan makhluk yang tidak diketahui dari mana asalnya untuk mencontek. Sekarang aku bisa mengajukan permohonan untuk langsung mengeluarkanmu. Wali kelas Liu Feng berkata dengan dingin. Tapi wali kelas Liu Feng berpikir sejenak. Tidak langsung mencabut hak ujianku. Dia ingin menunggu aku mendapatkan tempat pertama, saat hadiah setetes keilahian itu sudah dalam jangkauan. Baru kemudian memberiku pukulan telak. Dengan begitu, rasa sakit yang ditimbulkan akan lebih dahsyat dan bertahan lama, membuatku menyesal seumur hidup. Di ruang ujian, semakin aku merampok, semakin aku merasa senang. Di hadapan kekuatan besar si mata satu, siswa lain sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Ini membuatku merasakan nikmatnya kekuatan, tapi tetap belum puas. Dari semua siswa di kelas, hanya Jianglong yang merupakan pesaing terkuat untuk tempat pertama dalam ujian ini. Jika tidak menyingkirkan Jianglong, bagaimana aku bisa tenang? Oleh karena itu, aku mempercepat pencarian dan segera menemukan jejak makhluk inti Jianglong, naga tak tahu malu. Aku bergumam pada diri sendiri. Di kehidupan sebelumnya tidak ada kesempatan, di kehidupan ini aku pasti akan menyiksa Jianglong dengan baik. Untuk melampiaskan dendam atas diriku di kehidupan sebelumnya. Mata satu, selanjutnya kau akan menjadi parasit di tubuhku. Karena mata satu telah memakan begitu banyak otak, keyakinannya kepadaku menjadi semakin fanatik. Segera dia turun dari tubuh sebesar lengan itu. Menempel di tubuhku. Dalam sekejap, raksasa hitam kecil setinggi 4 meter muncul di ruang ujian. Aku merasakan kembali sensasi lama saat tubuhku dipenuhi parasit. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan, seolah-olah aku maha kuasa. Namun, ada juga beberapa kekurangan.
yaitu, aku bukanlah orang yang paling cocok sebagai inang parasit mata satu. Paling banyak hanya bisa mengeluarkan 80% kekuatan mata satu. Dan selama menjadi parasit, energi dalam tubuhku akan terus-menerus disedot oleh mata satu. Saat ini paling banyak hanya bisa membiarkan mata satu menjadi parasit selama 2 jam. Jika lebih dari 2 jam, organ tubuh akan menunjukkan gejala gagal fungsi. Ini juga mendorongku untuk segera mengembangkan varian mata satu. Di antara 5 varian lain yang saat ini ku ketahui, ada varian generasi ketiga yang dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuhku. Setelah bersiap, aku tiba-tiba menerobos masuk ke kelompok pemburu naga tak tahu malu. Naga tak tahu malu awalnya masih bermain-main menangkap burung pipit bulu abu-abu. Tiba-tiba muncul makhluk besar seperti itu, sontak membuat mereka terkejut. Namun sebagai anggota keluarga iblis naga yang kuat, iblis naga tak tahu malu memiliki konsep wilayah yang sangat kuat, dan segera satu iblis naga tak tahu malu menyerangku. Sementara aku memusatkan parasit ke tangan kanan, mengubahnya menjadi tangan raksasa, dan langsung menangkap iblis naga tak tahu malu itu. Kemudian gigi tajamku yang mengerikan mencuat, dan aku langsung menggigit kepala runcing iblis naga tak tahu malu itu, dan iblis naga tak tahu malu itu langsung terbunuh. Sebagai pemilik iblis naga tak tahu malu, Jianglong merasakannya saat iblis naga tak tahu malu mati. Aku yakin Jianglong datang ke tempat kejadian. Aku terlihat sedang mengunyah kepala iblis naga tak tahu malu. Tindakan ini langsung membuat mentalitas Jianglong meledak. Bajingan, kau ini apa? Beraninya kau membunuh iblis naga tak tahu maluku? Aku sengaja menghilangkan parasit yang menutupi kepalaku, memperlihatkan wajahku. Kenapa jadi kau? Apa yang ada di tubuhmu itu? Jianglong sedikit bingung. Dia jelas ingat bahwa famili intiku adalah cacing rambut kuda mutan sampah. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan adalah aku curang. Kau memilih untuk curang demi mendapatkan tempat pertama. Aku beritahu kau, kau sudah selesai. Setelah ujian selesai aku pasti akan melaporkanmu, dan menyuruh guru Liu mengeluarkanmu. Jianglong meraung dengan marah, bukankah itu harus menunggu sampai ujian selesai? Sekarang tenanglah dan jadilah makananku. Waktuku terbatas, aku segera melancarkan serangan yang lebih ganas, lalu dengan cepat memanjat dengan bantuan pepohonan di sekitarnya, dan kemudian melompat jauh ke iblis naga tak tahu malu yang menjadi tunggangan Jianglong. Cakar mutan tiba-tiba mencengkeram kepala Jianglong dan secara bertahap menggunakan kekuatan. Ruang ujian tidak dapat benar-benar membunuh siswa, tetapi rasa sakit yang diderita. Namun, itu dapat ditransmisikan ke tubuh siswa hampir 100%, dan tiba-tiba Jianglong kejang kesakitan, tetapi mulutnya penuh dengan makian dan kutukan. Sampai aku meremukkan kepala Jianglong, barulah sekeliling menjadi sunyi. Sejumlah besar hujan roh tersebar dengan kematian Jianglong, dan iblis naga tak tahu malu di sekitarnya juga menghilang dengan kematian pemiliknya. Aku perlahan mendarat, sambil bergumam, sungguh membosankan, dia mati terlalu mudah. Menurut kekuatan iblis naga tak tahu malu, Jianglong seharusnya tidak bisa diselesaikan olehku secepat ini, lalu aku mulai mengumpulkan hujan roh yang jatuh ke tanah. Tanpa sengaja melihat Zhang Wei bersembunyi tidak jauh, Zhang Wei tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dan hanya bisa keluar dari balik pohon dengan canggung. Aku nyatakan sebelumnya, aku dan Jianglong bukan satu kelompok. Hanya hubungan kerja sama biasa. Lanjutkan, aku akan segera percaya. Aku melampirkan parasit ke tubuhku dan mendekati Zhang Wei selangkah demi selangkah. Zhang Wei mengerti bahwa kekuatannya tidak realistis untuk bertarung langsung. Dia segera mengatakan pikirannya dengan cepat, aku dan dia benar-benar hubungan kerja sama. Aku berjanji untuk menukar hujan rohnya dengan artefak suci tingkat 1. Ingin merebut tempat kedua? Sekarang dia sudah mati, aku ingin bekerja sama denganmu, kau yang tentukan harganya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Zhang Wei penuh dengan keringat dingin, karena saat ini telapak tanganku berhenti 5 cm di atas kepalanya. Jika terlambat sedetik saja, kepalanya akan hancur, aku yang tentukan harganya. Mendengar ini, Zhang Wei buru-buru melanjutkan, asalkan nilainya tidak melebihi nilai artefak suci tingkat 2 dari tempat kedua. Setidaknya biarkan aku menghasilkan uang. Aku sedang berpikir, harga rata-rata pusaka tingkat 2 sekitar 2000 kekuatan suci. Dengan asumsi aku mendapatkan hadiah satu ketuhanan karena menjadi juara pertama, tidak buruk juga untuk mendapatkan lebih banyak. Beri aku 1500 kekuatan suci. Aku jamin kamu posisi kedua. Dalam situasi ini, Zhang Wei hanya bisa setuju. Kalau begitu, mari bekerja sama dengan baik. Zhang Wei tersenyum menjilat dan mengulurkan tangan untuk menjabat salah satu cakar ular raksasa di atas kepalanya. Adegan ini dilihat dengan jelas oleh wali kelas Liu Feng. Juara pertama yang ia jagokan dikalahkan dengan cepat. Bagaimana ia bisa tahan? Ia tidak lagi ragu dan langsung menghentikan penilaian. Semua siswa untuk sementara kembali ke tubuh asli mereka dan terbangun di kursi kelas. Sebagian besar dari mereka menatapku dengan kebencian. Setelah Jianglong pulih, ia langsung berlari ke arahku. Dasar sampah. Beraninya kau membunuhku? Aku akan membunuhmu. Wali kelas Liu Feng khawatir situasinya akan semakin rumit. Ia buru-buru memukul meja dengan keras dan menegur, semuanya diam, kembali ke tempat duduk kalian.
Setelah mendengar itu, Jiang Long melihat ekspresi serius wali kelas Liu Feng dan hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan wajah tidak senang. Wali kelas Liu Feng kemudian bertanya, "Selama penilaian, kau terang-terangan melakukan kecurangan dan merusak ketertiban, menyebabkan insiden pengajaran yang serius. Apakah kau mengakuinya?" Menghadapi pertanyaan wali kelas Liu Feng, aku menjawab dengan tidak rendah hati atau sombong. Aku melakukan semuanya sesuai dengan aturan penilaian. Masalah dengan penilaian tidak ada hubungannya denganku. Adapun kecurangan, itu fitnah. Aku ingin bertanya pada guru Liu. Mata mana yang melihatku curang? Seketika, para siswa di kelas langsung heboh. Mereka semua merasa aku sudah gila. Berani berbicara seperti itu kepada wali kelas Liu Feng. Terutama para siswa yang dieliminasi oleh Chen Xing, mereka melihat sendiri makhluk peliharaan yang kupanggil. Itu sama sekali bukan cacing rambut kuda. Wali kelas Liu Feng langsung tertawa marah padaku. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada pengawasan selama penilaian? Kau bertanya mata mana yang melihatnya? Aku akan memberitahumu. Kedua mataku melihatnya. Sambil berbicara, wali kelas Liu Feng langsung menampilkan ular tunggal yang kupanggil di ruang penilaian dalam bentuk 3 dimensi di depan semua siswa. Inti gulunganmu adalah cacing rambut kuda yang bermutasi. Berani kau mengatakan ini adalah cacing rambut kuda yang bermutasi? Tapi langkahku sama sekali tidak memiliki emosi sedikit pun. Ya, ini adalah cacing rambut kuda mutanku. Wali kelas Liu Feng langsung sakit kepala karena marah. Meskipun ia dapat mengawasi kemajuan penilaian. Namun, ia tidak dapat mengamati informasi spesifik tentang ular tunggal. Tetapi dengan pengalaman mengajar selama belasan tahun, ia yakin bahwa ular tunggal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan cacing rambut kuda yang bermutasi. Cacing rambut kuda yang bermutasi, bahkan jika bermutasi, sama sekali tidak akan bermutasi menjadi seperti itu. Dasar anak nakal, kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Jika kau berani mempertahankan sikapmu, aku akan segera mengajukan permohonan kepada pejabat tinggi sekolah untuk mengeluarkanmu sebagai benalu ini. Wali kelas Liu Feng tidak berniat untuk berdebat tanpa arti. Ia yakin aku melakukan kecurangan, maka aku melakukan kecurangan. Permohonan itu dengan cepat sampai ke Direktur Pembelajaran Zhao Lin. Jika hanya seorang siswa biasa yang dikeluarkan karena melakukan kecurangan, Direktur Pembelajaran Zhao Lin pasti tidak akan ragu untuk setuju. Menurutnya, guru tidak akan menjelek-jelekan seorang siswa tanpa alasan. Lagi pula, guru mana yang akan mempertaruhkan karirnya untuk bercanda? Terlihat bahwa siswa yang diminta untuk dikeluarkan adalah orang yang meraih peringkat pertama selama 2 tahun berturut-turut. Kepala sekolah Zhao Lin harus datang untuk melihat apa yang terjadi. Detik berikutnya, kepala sekolah Zhao Lin datang ke kelasku. Kepala sekolah Zhao melakukan kecurangan secara terang-terangan dan merampok siswa lain dengan jahat, sangat menghalangi siswa lain untuk mengikuti ujian, yang merupakan kejahatan terbesar. Guru wali kelas Liu Feng segera mengadu kepada kepala sekolah Zhao Lin. Kepala sekolah Zhao Lin menatapku, siswa Chen Xing. Apakah yang dikatakan guru Liu Feng itu benar? Aku mendengus dingin, omong kosong. Semua tindakanku sesuai dengan sistem penilaian. Dia hanya ingin merebut tempat Baosongku, ingin menjebakku. Wajah guru wali kelas Liu Feng langsung menjadi pucat, dan dia dengan cepat menyangkal, itu benar-benar mengada-ada. Tempat Baosong adalah sumber daya sekolah. Apa salahnya aku meminta untuk menyerahkannya kepada siswa yang lebih baik? Selain itu, yang kita diskusikan sekarang adalah kecuranganmu, apa hubungannya dengan tempat Baosong? Jangan mengaburkan fakta. Guru wali kelas Liu Feng langsung menampilkan gambar di ruang penilaian. Makhluk inti keluarganya adalah cacing rambut kuda. Tapi lihatlah makhluk hidup dalam gambar ini, sama sekali bukan cacing rambut kuda. Bukankah ini kecurangan yang jelas? Kepala sekolah Zhao Lin mengerutkan kening setelah melihat gambar itu. Sebagai siswa terbaik yang meraih peringkat pertama selama 2 tahun berturut-turut, aku secara alami diperhatikan oleh petinggi sekolah. Para petinggi juga tahu bahwa makhluk inti keluargaku adalah cacing rambut kuda. Sekarang bukti cukup untuk menunjukkan bahwa aku curang. Apalagi yang ingin kau bantah? Kepala sekolah Zhao Lin bertanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kepala sekolah Zhao ingin mengetahui kebenaran, datang saja dan lihat di wilayah doaku. Aku masih sangat tenang, karena aku tahu betul bahwa aku tidak curang sama sekali. Asalkan kepala sekolah Zhao Lin di depanku memiliki sedikit keinginan untuk memenangkan kemuliaan bagi sekolah, dia tidak akan pernah berkolusi dengan guru wali kelas Liu Feng. Kepala sekolah Zhao Lin mengangguk setelah mendengar ini. Setelah mendapatkan izinku, dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk memasuki wilayah doaku untuk melihatnya. Guru wali kelas Liu Feng juga ingin masuk, tetapi aku langsung menolaknya dan menjawab dengan dingin. Kau juga pantas? Guru wali kelas Liu Feng sangat marah hingga ingin menamparku 2 kali. Di wilayah doaku, kepala sekolah Zhao Lin melihat cacing rambut kuda makhluk inti keluargaku. Kemudian aku menunjukkan teknik unikku. Atas perintahku, cacing rambut kuda berkumpul di tubuh goblin itu, berubah menjadi penampilan bermata satu. Aura makhluk hidup luar biasa dan campuran itu membuat kepala sekolah Zhao Lin terkejut. Ternyata ada makhluk hidup yang begitu ajaib di dunia ini. Karena kagum,
Tatapan Shaolin padaku juga berubah. Bakat seperti itu jelas merupakan bibit yang memenangkan kemuliaan bagi sekolah. Tidak hanya tidak boleh dikeluarkan, tetapi juga harus lebih banyak dibina. Mungkin bisa menjadi juara ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Kecurigaanmu melakukan kecurangan telah dibersihkan. Mulai sekarang, kau harus bekerja keras dan berusaha dengan baik. Guru menantikan penampilanmu di masa depan. Kepala sekolah Shaolin memberikan beberapa pujian, lalu keluar dari wilayah dewaku. Melihat kepala sekolah Shaolin keluar, guru wali kelas Liu Feng buru-buru maju. Sudah kubilang dia curang. Kepala sekolah Shaolin segera mengangkat tangannya. Menghentikan wali kelas Liu Feng untuk melanjutkan berbicara. Guru Liu, saya sudah memastikan bahwa siswa Chen Xing tidak melakukan kecurangan. Masalah kecurangan tidak perlu dibahas lagi. Wali kelas Liu Feng langsung tercengang. Dia sekarang curiga bahwa kepala sekolah Shaolin telah disuap olehku. Tetapi setelah dipikir-pikir, dengan kondisi keluargaku, apa yang bisa kuberi yang bisa membuat kepala sekolah Shaolin tertarik? Jika aku punya kondisi itu, lebih baik aku gunakan untuk diriku sendiri, bukan? Kepala Zhao berkata begitu, ya sudah. Wali kelas Liu Feng berkata dengan tak berdaya, tetapi Chen Xing merusak penilaian siswa lain. Ini adalah fakta, tidak boleh diringankan. Kepala sekolah Shaolin langsung mengutuk tanpa henti. Bertanya kepadaku, siswa Chen Xing, apakah ini benar? Aku mengakuinya dengan sangat jujur, tapi aku melakukan semuanya sesuai dengan instruksi Guru Liu. Dia berkata, aku peringatkan kamu, jangan memfitnahku. Apakah kamu punya bukti? Wali kelas Liu Feng segera menghentikanku untuk melanjutkan berbicara. Tapi aku sudah siap, aku merekamnya. Sekarang wajah wali kelas Liu Feng sudah hijau. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku sudah merencanakan ini sejak lama. Bahkan sebelum penilaian dimulai, aku sudah merencanakan untuk melawannya. Setelah kepala sekolah Shaolin selesai menonton rekaman videoku, ekspresinya menjadi serius. Guru Liu, ikut aku keluar sebentar. Setelah keduanya meninggalkan kelas, kelas langsung menjadi ramai. Apa yang mereka lihat? Aku dan wali kelas Liu Feng berkonfrontasi dan hasilnya menang. Chen Xing, kamu benar-benar hebat. Aku Zhang Wei menyerah. Zhang Wei secara sukarela menunjukkan kekagumannya padaku. Tentu saja, aku selalu. Ini hanyalah awal dari balas dendamku. Tatapan Jiang Long kepadaku dipenuhi dengan kebencian. Melihat situasi saat ini, bintang Dewa Poin pertama dalam penilaian tidak bisa didapatkan. Itu adalah bintang Dewa Poin. Semua ini gara-gara sampah Chen Xing ini. Wali kelas Liu Feng dengan lesu dan sedih kembali ke kelas. Dia dikritik oleh kepala sekolah Shaolin dan juga dipotong bonusnya. Benar-benar mencoba mencuri ayam tetapi kehilangan beras. Bahkan tatapannya kepadaku pun dipenuhi dengan sedikit kebencian. Tetapi dia harus melakukan apa yang dikatakan kepala sekolah Shaolin. Pemenang pertama dalam penilaian ini, Chen Xing. Wali kelas Liu Feng mengumumkan dengan penuh amarah. Sebagian besar siswa di kelas tidak bereaksi. Dan pada saat ini, aku tiba-tiba berdiri. Aku tidak tahu apakah kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya masih berlaku. Hadiah bintang Dewa Poin yang dijanjikan akan dikirimkan ke akunmu. Wali kelas Liu Feng berkata dengan kesal. Tapi aku menggelengkan kepala. Yang kutanyakan adalah, apakah peraturan yang kamu katakan akan mengeluarkan siswa dengan nilai terburuk masih berlaku? Saat aku berbicara, aku menyapu pandanganku ke seluruh kelas. Ada lebih dari 20 siswa yang nilainya 0 karena aku merebut hasil penilaian mereka. Dengan kata lain, jika aku ingin mengeluarkan mereka, aku harus mengeluarkan setengah dari siswa di kelas. Sekarang, jangan katakan wali kelas Liu Feng. Setengah dari siswa di kelas menatapku dengan marah. Apakah kamu harus menyebutkan ini? Awalnya, semua orang tidak menyebutkannya karena banyak orang tidak dihukum. Semua orang memiliki alasan untuk mundur, menutup mata dan membiarkannya berlalu. Tetapi aku harus menyebutkan aturan yang ditetapkan sebelum penilaian ini. Ini hampir seperti menampar setengah kelas, wajah kepala sekolah Liu Feng bahkan lebih terasa tamparannya. Kepala sekolah Liu Feng sekarang sangat menyesal. Semua aturan yang dia buat untuk menargetkan saya sekarang telah berbalik dan menjadi senjata yang saya gunakan untuk menyerangnya. Kali ini dia kehilangan muka di depan semua siswa. Tanpa menunggu jawaban dari kepala sekolah Liu Feng, saya langsung berkata, Guru, jangan dianggap serius, saya hanya bercanda. Bagaimana mungkin benar-benar meminta guru untuk membujuk semua siswa dengan nilai terburuk untuk berhenti sekolah? Kepala sekolah Liu Feng dan para siswa itu menghela napas lega. Tetapi kemudian saya menambahkan. Saya juga menyarankan guru untuk jujur di masa depan dan tidak melakukan tindakan kecil apapun. Jika tidak, kemungkinan besar Anda sendiri yang akan menderita. Kepala sekolah Liu Feng langsung membelalakan matanya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia baru bisa mengeluarkan dua kata. Bel berbunyi. Kembali ke tempat tinggal saya pertama kali menerima hadiah penilaian, dan kemudian saya menerima transfer 1.500 kekuatan ilahi dari Zhang Wei. Chen Xing, kamu terlalu hebat. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Kakak Xin, pesan Zhang Wei. Sikap saya yang terang-terangan terhadap kepala sekolah Liu Feng hari ini benar-benar membuat Zhang Wei menjadi gila.
Saya dalam suasana hati yang baik dan membalas. Di masa depan, ada kesempatan untuk bekerja sama lebih banyak. Zhang Wei segera menjawab, "Oke, Kakak Xin. Total 11.500 kekuatan ilahi adalah semua yang saya peroleh dari penilaian ini. Kali ini, saya benar-benar memutuskan hubungan dengan kepala sekolah Liu Feng. Di masa depan, saya pasti akan menjadi sasaran. Agar tidak dihitung oleh kepala sekolah Liu Feng di masa depan, saya harus membuat diri saya lebih kuat. Dari 11.500 kekuatan ilahi, pertama-tama keluarkan 5.000 kekuatan ilahi untuk membeli goblin sebagai makanan Cyclops di masa depan. Dengan konsumsi 5.000 kekuatan ilahi. Setelah selesai, mengembangkan 5.000 goblin tidak terlalu banyak, tetapi itu juga bisa membuat Cyclops makan untuk sementara waktu. Setelah melakukan ini, saya mulai berpikir tentang mempromosikan Cyclops menjadi makhluk hidup tingkat pahlawan. Ada dua cara untuk meningkatkan Cyclops. Yang pertama adalah meningkatkan cacing rambut kuda portable itu sendiri. Dan yang kedua adalah membuat target parasit lebih kuat. Saya memutuskan untuk mengambil tindakan ganda. Melakukan penyaringan di mal peradaban wilayah dewa untuk mencari relik suci yang cocok untuk tubuh parasit. Karena inti wilayah dewa saya masih hanya tingkat pertama yang paling awal, sehingga target yang dapat dipilih juga hanya relik suci tingkat pertama. Dalam target relik suci yang sangat besar di mal peradaban wilayah dewa, saya segera menemukan 3 item relik suci tingkat pertama yang lumayan cocok untuk tubuh parasit. Relik suci tingkat 1 buah karet. Setelah bergabung dengan inti wilayah dewa, ada kemungkinan tertentu bahwa anggota keluarga inti akan mendapatkan tubuh yang elastis. Relik suci tingkat 1 rotan merah bergambar. Setelah bergabung dengan inti wilayah dewa, dapat sedikit meningkatkan kekuatan anggota keluarga inti. Relik suci tingkat 1 sulur hijau zamrud. Setelah bergabung dengan inti wilayah dewa, dapat sedikit meningkatkan kemampuan pemulihan diri anggota keluarga inti. Ketiga relik suci memiliki karakteristiknya masing-masing. Di antaranya, relik suci tingkat 1, buah karet, memiliki efek terbaik. Dapat memberikan tubuh yang elastis seperti karet kepada tubuh parasit. Ini mengingatkan saya pada varian dari tubuh parasit generasi kedua, yaitu memiliki kemampuan yang mirip. Jadi saya segera membuat keputusan. Saya memilih relik suci tingkat 1, buah karet. Setelah mendapatkannya, saya langsung menambahkannya ke inti domain dewa, dan segera energi khusus menyebar dari inti domain dewa, mencakup semua parasit. Sekitar 10% parasit terpengaruh, tubuh mereka menjadi lebih kuat, dan mereka memperoleh elastisitas yang luar biasa. Saya mengambil parasit untuk bereksperimen, dapat dengan mudah diregangkan hingga 5 kali panjang tubuh aslinya. Ini paling banyak hanya dapat dianggap sebagai transformasi fisik. Tidak mencapai tingkat mutasi, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ketika parasit berkumpul kembali menjadi Cyclops. Karena beberapa parasit memperoleh fisik karet, tubuh Cyclops menjadi lebih kuat, dan serangannya menjadi lebih ganas. Saya mengambil kesempatan untuk meningkatkan goblin target parasit. Peningkatan goblin jauh lebih sederhana, hanya perlu membeli kekuatan dan kecepatan yang ditargetkan. Cairan penguat terkait konstitusi, saya menghabiskan 600 kekuatan ilahi untuk membeli 3 jenis cairan penguat, dan menyuntikannya ke dalam tubuh goblin target parasit itu. Dari tingkat biasa langsung ditingkatkan ke tingkat luar biasa. Peningkatan diri meningkatkan kekuatan komprehensif Cyclops, dan langsung dipromosikan ke tingkat makhluk hidup hibrida tingkat pahlawan. Omong-omong, saya juga memahami keterampilan bernama tinju karet, satu pukulan dapat memanjang hingga 5 meter ke depan, yang juga dianggap sebagai serangan jarak jauh. Setelah melakukan semua ini, saya masih memiliki 4.800 kekuatan ilahi di tangan. Saya berencana untuk mengembangkan salah satu mutan generasi kedua parasit. Mutan ini bernama kulit variasi. Ras yang paling cocok untuknya adalah makhluk hidup tingkat elit alami, gurita berkaki panjang, untuk memelihara gurita berkaki panjang. Saya harus membangun perairan di domain dewa, dan pada saat yang sama membutuhkan beberapa bahan khusus untuk menginduksi parasit untuk bermutasi. 4.800 kekuatan ilahi dengan cepat habis. Di bawah katalisis bahan khusus, parasit hitam berubah menjadi hijau. Ini adalah prototipe dari salah satu generasi kedua parasit, kulit variasi. Saya segera mengambil gurita berkaki panjang untuk memberi makan kulit variasi. Kulit variasi secara naluriah memparasit gurita berkaki panjang. Target parasit yang cocok untuk kulit variasi, menyebabkan kulit variasi terbangun. Saya akhirnya bisa melihat atribut spesifik kulit variasi lagi. Kerabat inti, kulit variasi generasi kedua parasit, tingkat kerabat, makhluk hidup hibrida tingkat luar biasa, bakat kerabat. Ketahanan elastisitas, tingkat keyakinan, pengikut terbang. Kulit variasi yang baru terbangun memiliki kepribadian yang lebih mudah marah daripada Cyclops, bahkan tanpa berbicara, ia melancarkan serangan ke arahku, 8 cambuk tentakel dicambuk, sangat cepat. Menghadapi situasi ini, saya sudah menduganya, dan segera mengeluarkan megafon besar yang saya beli sebelumnya, dan meneriakkan teriakan keras ke kulit variasi. Saya bersiap untuk mengejar, tetapi Cyclops mengajukan permintaan kepada saya. Dewa, biarkan aku melakukannya. Cyclops sangat bersemangat. Saya setuju dengan permintaan Cyclops ketika saya melihat Cyclops begitu proaktif, dan saya melihat tubuh Cyclops yang seperti troll menerkam kulit variasi.
8 tentakel kulit variasi dicambuk, tetapi sulit untuk melukai tubuh Cyclops yang dapat memulihkan diri secara berlebihan. Tetapi Cyclops mengambil kesempatan untuk menangkap semua tentakel. Kemudian tinju besar menghantam keras otak lunak kulit variasi. Setiap kali dia memukul, dia akan berteriak. Panggil ayah.